Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita kembali datang sujud menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku di atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, keluarga Sion Altar yang dikasihi Tuhan, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini kita boleh ada bersama-sama semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan satu judul yang saya bawakan, yaitu Digores Biar Progres. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membuka dengan satu kesaksian saya bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat potong rambut ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika pada saat pangkas rambut tidak sengaja tukang potong rambutnya ini menggores tahi lalat saya yang ada di belakang gini ya Bapak Ibu Saudara. Dan memang mungkin tukang pangkas rambutnya ini agak ketakutan ya, karena darahnya ternyata memang terus keluar ya, tidak berhenti. Dan akhirnya saya coba minta tolong istri saya yang bantu rawat supaya ya bisa dikondisikan ya. Nah, memang awalnya saya juga agak sebal Bapak Ibu Saudara, karena akhirnya perawatannya ini bukan tidak bisa kalau cuma dihentikan, tapi juga harus sekaligus dihilangkan ya tai lalatnya. Dan ketika itu ternyata saya juga mendapat sedikit berkat ya boleh saya katakan, karena sekaligus supaya perawatan ini nggak rugi gitu ya, maka ada bagian beberapa tai lalat di bagian muka saya ini juga diambil gitu ya. Nah, ketika saya juga merenungkan hal ini, saya teringat di Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Dikatakan juga bahwa ternyata goresan dalam hidup kita itu memang terkadang juga Tuhan izinkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dalam ayat ini, yaitu dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dalam bahasa aslinya, ini menggunakan kata pruning ya. Ini merupakan satu proses di mana supaya buah anggur itu dapat berbuah yang maksimal ya. Dan pruning ini artinya adalah juga dipangkas. Dan menariknya, inilah juga yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita diizinkan dalam kehidupan kita mengalami goresan-goresan ya, secara batin mungkin ya, meskipun tidak secara fisik gitu ya. Nah, kita mungkin saat ini mengalami goresan baik itu dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, dalam segala hal, ataupun mungkin juga dalam lingkungan rohani kita. Mengapa hal ini terjadi? Yaitu saya percaya itu supaya kita juga lebih lagi bisa berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang apabila kita coba renungkan seakan-akan tidak adil ya Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita dikatakan kalau memang sudah berbuah atau kita sudah melakukan yang baik, mengapa kita masih harus digores atau kita harus dipangkas lagi gitu ya? Karena itu seakan-akan suatu yang tidak adil. Tetapi kita mau belajar pada saat pagi hari ini, yaitu mengapa? Karena yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Seperti layaknya orang tua kita secara jasmani, kita tahu bahwa orang tua kita itu mungkin seringkali juga melakukan goresan-goresan dalam hidup kita. Baik itu saat ini yang kita masih memiliki orang tua ya, kita mendapat teguran ya. Atau mungkin saya ibaratkan seakan-akan bos kita juga atasan kita masih memberikan kita goresan-goresan. Mengapa kadang kita masih menerima ini? Yaitu karena mereka itu semua mengasihi kita. Karena kita masih dianggap masih berharga. Oleh sebab itu kita menerima goresan-goresan tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali harus
Coba pikirkan bahwa bila hidup kita juga menerima goresan-goresan, yaitu supaya kita ini juga dianggap sama Tuhan lebih baik lagi, menjadi ciptaan yang lebih berharga lagi di mata Tuhan. Dia ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang benar-benar dikasihi. Oleh sebab itu Amsal 12 ayat 3 berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan mendidik kita. Ya, inilah yang kita harus syukuri di dalam segala goresan-goresan yang terjadi. Dan bahkan dikatakan dalam Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ya, didikan itu memang terkadang diberikan karena kita sebagai orang yang dikasih sudah mulai melenceng. Kita sadari goresan tersebut adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, mengapa kita masih menerima goresan, yaitu karena kesempurnaan adalah urusan pribadi masing-masing. Hidup itu memang seperti saya katakan seakan-akan tidak adil. Kita yang harus mengalah, kita yang harus menerima seperti seakan-akan yang disalahkan korbannya. Kita harus sadari bahwa Tuhan itu ingin menyempurnakan personal pribadi kita. Kita seringkali hanya berpikir bahwa harusnya orang lain yang disalahkan. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya ingin menyempurnakan pribadi masing-masing. Mungkin kita dan orang lain itu punya prosesnya sendiri-sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam setiap goresan yang Tuhan berikan, yaitu supaya kita pribadi yang akan justru menuai hal yang baik di dalam kehidupan kita melalui semua apa yang kita pelajari dari hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ini adalah seperti gambaran yang paling ekstrim, bahwa setiap orang pun juga dia akan menerima ganjarannya masing-masing. Apabila kita melakukan yang benar, meskipun mungkin keluarga kita sudah hidup dalam kesalahan, kita tetap akan memiliki kesempurnaan itu secara pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar pagi hari ini seperti layaknya Paulus. Paulus dia sadar bahwa dikatakan dalam Korintus, dia menyadari dia adalah rasul yang terakhir yang Tuhan panggil. Tetapi kita bisa melihat sebagai rasul yang mungkin dia menganggap dirinya yang paling hina, dia sadar dia bekerja lebih keras. Dikatakan dalam 2 Korintus berapa dia lebih banyak didera, dia lebih banyak dipenjara. Dia lebih lagi berusaha untuk menjadi sempurna. Yaitu supaya apa? Supaya dia didapati menjadi pribadi yang indah, yang sempurna. Dan kita bisa melihat karya Paulus di mana dia menulis sebagian besar dalam perjanjian baru, melebihi mungkin saya katakan karya-karya dari rasul-rasul yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, apakah kita merasa sedang ada goresan dalam hidup kita saat ini? Ingat bahwa semua ini terjadi agar kita makin diprogres menjadi karya Tuhan yang paling the best. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita bersyukur di dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya setiap persoalan kehidupan kami yang kami hadapi, itu adalah karena Tuhan sedang mengatur langkah kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan akan menuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu.
Kami serahkan oleh sebab itu kehidupan kami. Tuhan tolong dalam segala apapun persoalan yang terjadi. Kami percaya Tuhan sedang bekerja Tuhan. Dan kami serahkan sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang aman. Yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini. Kami berterima kasih. Serahkan sepenuhnya sepanjang hari ini firman-Mu. Semuanya peralaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.